broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something. Hai, say hi, say hi. Oke, hai semuanya. Ayo kembali lagi bersama saya di sini, Sunarti Siregar. Saya dari Fakultas FMIPA Kimia Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi, untuk memenuhi tugas saya di kimia lingkungan, saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Jadi pada video kali ini kita akan membahas keanekaragaman hayati di daerah kita masing-masing. Dan itu jangan lupa langsung tonton videonya. Oh iya, berikut tampilan video tentang kampung halaman saya. Di kampung halaman saya di negeri dunia tercinta, yaitu Danau Toba. Langsung lihat videonya guys. Penampakan atau penampilan dari tempat wisata di daerah saya. Jadi daerah saya menarik bukan kan guys? Sangat terjadi perubahan yang sangat fatal di daerah saya. Jadi untuk itu, untuk lebih mencakup keanekaragaman hayati, kita next ke video selanjutnya. Hai, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Jadi teman-teman pada tahu nggak sih apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati ini atau sering disebut dengan biodiversitas itu merupakan organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Nah, keanekaragaman hayati ini melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Nah, berdasarkan hal tersebut, para pakar membedakan keanekaragaman hayati ini menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, jadi keanekaragaman gen ini adalah segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup dalam satu spesies. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen ini misalnya tanaman bunga mawar putih dengan bunga mawar merah yang memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna, atau perbedaan apapun yang ditemui pada sesama ayam petelur dalam satu kandang. Nah, kita ke tahap yang kedua, yaitu keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis ini merupakan segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup antar jenis
atau antar spesies. Perbedaan antar spesies organisme dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Nah, contohnya itu, dalam keluarga kacang-kacangan kita kenal dengan kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau, kacang kapri, dan lain sebagainya. Nah, di antara jenis kacang-kacangan tersebut, kita dapat dengan mudah membedakannya karena di antara mereka ditemukan ciri khas yang sama. Akan tetapi, ukuran tubuh atau batang, kebiasaan hidup, bentuk buah dan biji serta rasanya berbeda. Nah, contoh lainnya terlihat keanekaragaman jenis pada pohon kelapa, pohon pinang, dan juga pada pohon palen. Yang ketiga, kita kembali ke anekaragaman ekosistem. Seperti yang kita tahu nih ya teman-teman, ekosistem itu dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, yang juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, keanekaragaman ekosistem itu merupakan segala perbedaan yang terdapat antar ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini juga terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman spesies. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh ekosistem itu ada hutan hujan tropis, ada hutan gugur, ada padang rumput, padang lumut, gurun pasir, sawah, ladang, air tawas, air payau, laut, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan komponen abiotik pada suatu daerah menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Nah, komponen biotik dan abiotik di berbagai daerah tersebut juga bervariasi baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Variasi kondisi komponen abiotik yang tinggi ini akan menghasilkan keanekaragaman ekosistem. Gimana nih video saya? Udah pada mengerti kan keanekaragaman hayati itu seperti apa? Jadi, buat kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan satu lagi, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya. Karena membagikan sama subscribe itu gratis. Satu kebaikan dari jempol kalian akan sangat bermanfaat bagi saya.